Halo semuanya, selamat datang di video aku. Kalau kalian lagi duduk di bangku SMA, SMK, MA, atau bahkan di bangku perkuliahan, aku rasa video ini cocok ya buat kalian. Di video kali ini aku bakal ngomongin gimana sih caranya kita bisa tinggal di luar negeri, especially di Eropa, selama 1 tahun dan minim dana. Nggak gratis, but hampir gratis. Tentu ada modal ya teman-teman. Oke. Biasanya nih kalau kalian masih di sekolah ya, especially kalau kalian kelas 3 SMA, kelas berapa ya? 9 SMA, SMK, kalian ngerasa aduh setelah lulus mau ngapain ya? Lanjut kuliah atau kerja atau ya nganggur aja di rumah. Di kesempatan kali ini aku mau berbagi informasi teman-teman. Kebetulan aku setelah lulus SMK lanjut kuliah, tapi cuti setahun dan selalu kepikiran, aduh aku pengen banget nih tinggal di luar negeri. Udah cita-citanya tuh udah dari dulu banget, pengen tinggal di luar negeri, pengen kuliah di luar negeri, pengen kerja di luar negeri. Nah, ini adalah batu loncatan atau batu lompatan buat kita yang pengen banget tinggal di luar negeri. Hari ini aku bakal ngomongin tentang au pair. Mungkin sebagian dari kalian belum tahu apa itu au pair, tapi sebagian dari kalian juga udah kayak familiar apa sih itu au pair. Aku bakal share sedikit tentang apa sih itu au pair. Au pair itu adalah sebuah program dari beberapa negara ya, atau kerjasama beberapa negara di mana para muda-mudi pergi atau tinggal di luar negeri, tinggal bersama keluarga angkat, taking care of their children, dan sebagai au pair kita juga punya spesifik task, main sama mereka, buat snack untuk mereka. Selebihnya itu aja tugas au pair ya. Pergi ke sekolah bahasa untuk belajar bahasa mereka, berinteraksi dengan au pair di sekitar tempat kita tinggal. Nah, ngomongin au pair teman-teman, sebenarnya di negara mana aja sih kita bisa jadi au pair? Kalau aku baca sih, kebanyakan negara-negara di Eropa mereka punya program au pair, seperti di Jerman, di Scotland, di Denmark, di Belanda tempat aku tinggal sekarang, di Amerika juga ada, I think di Asia juga ada. Tapi spesifik today aku bakal ngomongin au pair di Belanda ya teman-teman. Au pair di Belanda, gimana sih caranya kita bisa jadi au pair di Belanda? Aku udah punya catatan nih di sini. Harus buat catatan supaya enggak lupa. Aku baca dulu ya, aku lihat-lihat. Oke. Jadi gimana caranya kita bisa jadi au pair di Belanda? Pertama, harus punya keluarga angkatnya atau cari keluarga angkatnya. Find a family. Gimana caranya? Kita harus punya profil di aupairworld.com atau aupair.com. Atau kalau kalian nggak pengen buat profil sendiri, kalian juga bisa cari agensi yang udah kerjasama di Indonesia bersama agensi luar negeri yang ada di Belanda. Tapi kalau aku pribadi sih ya, karena kalau menggunakan jasa agensi itu juga lumayan mahal, aku dapat keluarga ini di aupairworld.com. Itu populer banget di kalangan para au pair ya. Setelah kalian udah dapat keluarga di au pair world, which is untuk aku kayak 3 bulan, 4 bulan, karena waktu aku punya profil ini aku juga sambil kuliah, berusaha menyelesaikan skripsi. Ya,
another story. Tapi aku butuh waktu 2, 3, 4 bulan untuk dapat keluarga di aupairworld.com. Setelah dapat keluarga, langkah selanjutnya tuh apa? Interview, teman-teman. Di interview ini, di tahap interview, kalian bakal saling mengenal keluarga mereka, saling mengenal kepribadian mereka. Terus kalian bisa tanya segala pertanyaan ke mereka, atau mereka juga bakal tanya beberapa pertanyaan yang mereka anggap penting untuk mereka ketahui. Dan kalian juga boleh loh nanya, jangan malu-malu ya. Setelah di tahap interview nih, kesempatan kalian untuk pergi ke luar negeri itu hampir mungkin bisa dikatakan 80% ya. Kenapa 80%? Karena setelah kita melewati fase interview ini, kita akan melewati fase administrative thing. Kita harus memenuhi persyaratan dokumen-dokumen. Di sini aku bagi jadi 3 ya dokumennya, tapi pada akhirnya ya itu sama aja sih, ujung-ujungnya ya semua dokumen ini bakal membantu kita untuk pergi ke sana, ke luar negeri. Supaya mudah aku bagi jadi 3, HF, which is host family, agency, and embassy. Nah, administrative thing dari keluarga angkat ini biasanya dimana aku au pair itu di Belanda, keluarga angkat bakal ngasih kita invitation letter, dimana itu buat MVV visa, syarat kita buat bisa masuk ke Belanda. Jadi dia mengundang kita untuk, hey ini loh suratnya, aku undang, kamu bisa datang ke Belanda. Disebut MVV letter ya. Nah di tahap ini juga kalian bakal sign kontrak. Kalian bakal dikasih schedule setiap gimana ya jelasnya, per week ya, setiap minggu ini schedule kalian, dan kalian setuju dengan schedule itu, kalian sign kontrak, baru kalian kirim kembali ke host family kalian. Nah di Belanda ini, kalau kalian ingin jadi au pair itu sedikit berbeda dengan negara lain, persyaratannya berbeda ya. Kalau di Belanda kalian butuh agensi. Agensi ini tanggung jawab dari host family. Jadi setiap host family kalau dia pengen dapat au pair, mereka harus punya agensi. Alasannya kenapa? Supaya aman. Jadi host family harus punya agensi, dan mereka host family kontak dengan agensi, bilang, oh aku pengen ini au pair nih gitu. Jadi agensi dari Belanda akan datang mengkontak kalian sebagai au pair dan bilang, oh oke, host family ini pengen kamu jadi au pair mereka. Jadi agensi kirim persyaratan yang harus kita sebagai au pair penuhi. Pengalaman aku harus bayar registrasi sendiri agensi, 34 euro. Tahun berapa ya itu ya? Tahun 2021 ya, 2021 34 euro. Dan setelah registrasi mereka bakal ngadain interview juga dari agensi. Jadi ada 2 interview ya. Pertama interview sama host family, lalu interview lagi sama agensi. Setelah interview dengan agensi, mereka bilang oke, kamu bisa masuk di agensi aku, tapi kamu harus penuhin ini syaratnya ya. Syaratnya apa aja? Pertama, health certificate. Jadi di health certificate itu kita harus cek ke puskesmas atau rumah sakit, bebas HIV, bebas hepatitis, dan TBC. Nah di situ biayanya sekitar berapa ya? Kita bakal ngomong biaya nanti deh ya. Pokoknya itu syaratnya. Selain health certificate juga ada awareness declaration dan bank reference, dimana kita pergi ke bank, kita harus punya bank reference lah, sekitar
for 500 euro kalau nggak salah waktu itu. Aku nggak tahu ya tahun ini berapa, tapi waktu aku berangkat dari Indonesia aku harus punya like 500 euro di bank. Setelah itu ada juga surat rekomendasi childcare. Kebetulan aku punya banyak pengalaman sebagai private tutor selama lebih dari 5 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Jadi aku bisa dapat surat rekomendasi childcare. Tapi buat kalian teman-teman yang nggak punya pengalaman kerja sama anak-anak, kalian juga bisa minta mungkin kakak kalian yang udah punya anak. Kalian pasti punya waktu dimana kalian main sama keponakan kalian atau adik kalian atau tetangga kalian. Kalian bisa minta surat rekomendasi kalau kalian punya loh pengalaman untuk bermain sama anak-anak atau sebagai nanny atau babysitter kayak gitu. Nah, setelah itu bicara tentang embassy. Kalau kalian udah dapat surat apa itu namanya invitation letter dari host family, kalian juga udah memenuhi semua persyaratan dari agensi, kalian pergi ke embassy. Tapi di fase ini kalian harus make sure kalian udah punya paspor ya. Kalau kalian pergi ke embassy, kalian cuma butuh surat invitation dari keluarga family dari host family kalian. Di sana kalian kasih surat itu, terus kalian juga bakal ambil foto profil terbaru, dan kalian juga butuh rekam sidik jari. Setelah itu kalian tunggu visanya diterima atau tidak. Tapi 90% kesempatan kalian untuk keluar negeri udah di tangan. Setelah menunggu beberapa bulan, mungkin waktu itu aku butuh waktu 2 bulan kali ya, atau 1 bulan nunggu visa keluar, pergi deh ke luar negeri. Begitu teman-teman. Aku harap video ini berguna ya. Maaf banget kalau ngomongnya agak berantakan karena ini video pertama. Kalau kalian punya pertanyaan seputar au pair, kalian boleh komen di bawah atau follow IG aku ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!